Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bab ma yaquluhu 'inda naumihi wastayqazahu. Bab yang menjelaskan tentang apa yang akan diucapkan ketika tidur dan ketika bangun daripada tidur. Hadis yang pertama an Huzaifah, dari Huzaifah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, kedua-duanya mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza awa ila firasyi, apabila beliau hendak tidur di atas pembaringan, beliau mengucapkan bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah, ahya, aku hidup dan aku mati. Wa idza staiqaza, dan apabila beliau bangun, beliau ucapkan alhamdulillah, segala puji untuk dan milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita atau kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya jualah akan kembali. Demikian kira-kira terjemahannya lebih kurang. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin bahwa ada zikir-zikir, doa-doa spesial, waktunya, tempatnya, lafaznya, di situasi mana, di keadaan mana kita baca. Jika sudah ada ucapan atau bacaan yang diajarkan Rasulullah, itu diutamakan, bahkan yang lain tidak ada. Termasuk zikir-zikir, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan ketika menggolek, berbaring di atas tempat tidur. Yang kedua, kembali kita ingatkan bahwa ketika sore hari, senja hari, setan-setan, yaitu jin-jin jahat, mereka gembira, bersebaran menyambut kedatangan malam. Dan juga apabila orang masuk rumah, jika yang masuk rumah ini tidak berzikir menyebut nama Allah, setan bisa masuk. Di sini kita bisa mabit. Oleh sebab itu, tutuplah pintu-pintu rumah dengan menyebut nama Allah. Tutuplah wadah-wadah, bejana-bejana yang kita pakai dengan menyebut nama Allah. Terutama anak-anak kecil, suruh ke rumah. Jangan dibiarkan anak-anak kecil masih berkeliaran di rumah, karena setan sedang bergentayangan. Kecil orang gaya siswa, tapi ja anak bilih. Bisa jadi ya. Sebetulnya bukan hanya kecil, orang dewasa yang dulu kecilnya juga harus masuk rumah, siap-siap untuk salat maghrib. Begitu juga kalau orang makan malam, asya namanya, tidak menyebut nama Allah, maka setan itu akan berkata kepada setan yang lainnya, di sini, di samping kita bisa nginap, juga makan malam. Makankah setan ya? Kemudian apabila seseorang menuju ke tempat tidurnya juga tidak berzikir,
maka setan pun ikut berbaring tidur bersama kita. Begitu juga ketika berhubungan badan, berjima, juga tidak membaca bismillah dan mohon perlindungan kepada Allah, setan akan ikut serta. Kemudian pentingnya kita berzikir, berdoa atau berlindung atau membaca ayat-ayat dan surat-surat tertentu sebelum tidur. Terlalu banyak hikmahnya, keutamaannya, keistimewaannya. Cuman di kita tidak sempat membaca semuanya. Paling 2 sudah tertidur kita. Nah, salah satu doa dan zikir yang dibaca atau diucapkan Nabi SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Huzaifah dan Abi Dzar, yakni apabila beliau apabila beliau menuju tempat di mana beliau mengolek beristirahat untuk tidur, apa yang beliau ucapkan? Bismika Allahumma. Perlu kita catat bahwa perbuatan yang kita lakukan, pekerjaan dan amalan atau aktivitas apapun, kalau sudah dimulai dengan menyebut nama Allah, setan tidak masuk. Menyebut nama Allah itu tidak harus bismillah saja. Sekarang ini dia, bismika. Dengan namamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ahya wa amut. Aku hidup dan aku mati. Dulu pernah kita sampaikan, tapi kita ingatkan lagi bahwa mati itu adalah saudara, tidur itu adalah saudara mati. An-naumu akhul mauti. Dikatakan bersaudara karena sama. Dalam bahasa orang Arab, itu bila diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya sama. Dibilang orang bersaudara karena sama ayahnya, sama ibunya, sama Islam, sama mukmin, juga ikhwan namanya. Sama perangai, tingkah laku dengan setan itu. Innal muwadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sama. Nah, tidur sama dengan mati. Letak samanya adalah ketika kita tidur, roh keluar, meninggalkan jasad. Kapan roh itu keluar? Ketika itu kita tidur. Dan dia tidak akan keluar daripada badan kalau tidak dapat izin. Mati, roh juga keluar, tapi dikeluarkan, tidak boleh lagi kembali dan balik ke jasad. Sementara tidur keluar sendiri karena ingin istirahat. Maka dikatakan naumakum subata, tidurmu untuk istirahat, mengistirahatkan jasad, tubuh. Yang kita ruh keluar bertemu dengan ruh-ruh yang lain, kadang terbawa ke dalam mimpi. Yang berikutnya, kalau orang tidur, rohnya kembali lagi. Jadi andaikan besok pagi kita terbangun, berarti roh kita kembali lagi. Belum datang waktunya mati betul. Nah, setelah roh kembali masuk jasad, hidup. Namanya kebangkitan kecil. Jadi bangun pagi adalah mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti kita juga akan bangun. Setelah tidur panjang itu mati. Kalau nyawa roh yang keluar itu tidak balik, langsung mati. Lalu kemudian
Orang-orang yang tidur tidak menyebut nama Allah, dia gampang dipermainkan setan di malam hari. Karena tidak ada rohnya dikawal. Seakan-akan zikir-zikir itu mengawali roh keluar. Terpagar dia daripada roh-roh jahat. Itu setan-setan. Di sini disebutkan begini, ahya dulu. Dalam versi hadis lain, amutur. Masih Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang membaca amutu dulu jangan disalahkan. Memang ada dasarnya. Sama-sama Bukhari. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau yang populernya, ahya, aku hidup. Dan aku mati. Hidup dua, mati dua. Mati yang pertama sebelum wujud. Mati yang kedua setelah wujud. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Itu mati pertama. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Fa ahyakum. Hidup yang pertama. Summa yumitukum. Mati yang kedua. Summa yuhyikum. Hidup yang kedua. Dua kali hidup. Rabbana snataini. Wahai Tuhan kami, Engkau hidupkan kami dua kali. Kalau bisa dibilang satu lagi hidup abadi di surga, namanya hayawan. Kehidupan yang sempurna. Ada lagi kehidupan yang ketiga, mati tidak, hidup tidak. Nah, surat yang baca oleh Ustaz Imam tadi. La yamutu fiha wa la yahya. Di mana itu? Di neraka. Laksana kirakat tumbuh di batu. Hidup segan, mati tidak mau. Dikatakan dia mati, dia bergerak. Dikatakan dia hidup, tidak mungkin hidup. Jadi antara hidup dan mati. Itu makanya orang-orang yang masuk jahanam itu tiap sebentar kulitnya ditukar. Daging-daging yang melepas ditukar. Sehingga disebutkan dalam satu saat bisa bertukar kulit itu sekian kali. Karena jilatan api saja sudah habis kulitnya. Itu pun kulitnya sangat tebal. Jadi di neraka antara hidup dan mati. Di surga hidup abadi. Jadi hidup yang sebenarnya hidup di surga. Di dunia hidupnya sementara. Kalau hidup yang sempurna di surga. Makanya katakan surga itu darul hayawan. Negeri kehidupan yang sempurna. Nah, sekarang kita masuk ini lagi. Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, aku hidup. Baik hidup yang tadi ataupun hidup setelah mati. Wa amutu, dan juga dengan nama-Mu, ya Allah, aku tidur. Aku mati. Ada juga yang memahami mati sini adalah mautus sughra, kematian kecil. Jadi maknanya, ya Allah, dengan menyebut nama-Mu, aku hidup dan aku tidur. Wa idza staiqaza, dan apabila Nabi tersentak bangun, beliau ucapkan alhamdulillah. Kapan orang tersentak bangun? Berarti ketika dia bangun dan membaca zikir kepada Allah, lepas buhul setan. Setan mengikatkan tiga buhul sihir di tengkuk masing-masing kita. Bagaimana cara melepaskannya? Ketika kita tersentak bangun, berzikirlah, lepas satu. Lalu berwuduklah, lepas dua. Salatlah, lepas ketiga-tiganya. Kalau tidak, masih tidur. Tidurlah panjang. Lama lagi subuh katanya. Tidur, makin enak tidur. Ini mengucapkan alhamdulillah di samping memuji Allah. Dan samping bersyukur kita dibiarkan hidup lagi, juga untuk melepaskan ikatan buhul sihir setan. Beliau ucapkan alhamdulillah. Kita kan tahu alhamdulillah itu kan ucapan untuk mensyukuri nikmat Allah, di samping untuk memuji Allah.
alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami mati semalam. Catatannya, roh itu baru bisa kembali masuk jasad ketika telah dapat izin. Makanya dalam doa lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi. Segala puji untuk Allah yang telah memberikan keselamatan atas tubuhku. Aman tidur semalam, tidak ada gangguan, tidak ada yang kurang. Waradda, dan yang telah mengembalikan ruh ke jasadku. Radda, yang telah mengembalikan ruh ke jasad. Dijelaskan itu tuh. Jadi ruh yang tadi di luar, dia keluar. Kapan diizinkan dia kembali? Terjadi hidup. Ya. Kapan dia kembali, kapan diizinkan kembali, terjadi hidup. Tadi tidak hidup, mati dia. Cuma bukan mati betulan. Makanya diajari kita membacanya, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda, yang telah mengembalikan ruh ke jasadku. Baru bangun. Kenapa kita memuji Allah ketika bangun? Terlalu banyak nikmat. Pertama, nikmat tidur. Sesakit apapun orang kalau sudah tidur dia hilang sakitnya. Sehingga tim-tim medis selalu mengasih obat tidur bagi yang sakit. Coba tidur istirahat. Tidur untuk istirahatnya jasad ya. Tidur juga obat. Semalam ketika kita tidur tidak ada gangguan apa-apa. Tidak ada pencuri. Tidak ada binatang berbisa. Dan seterusnya. Jadi keselamatan, keamanan, tidak ada gangguan di malam hari itu, dan kembali lagi ruh ke jasad. Itu yang dibaca alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Segar lagi. Bergerak semua sendi-sendi di tubuh kita. Sebanyak 360 bergerak lagi dia. Wa azina li bizikri, dan yang telah mengizinkan aku untuk berzikir mengingat nama Allah. Kembali kita ke doa ini. Ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami semalam mati. Adakah orang yang langsung mati? Ada malam hari. Di situ pula untungnya, manfaat faedahnya. Kalau kita berzikirkan tidur, berarti hidup kita telah diakhiri dengan zikir, doa dan menyebut nama Allah. Andaikan lalu tidak masuk lagi ruh ke jasad, kita sudah menutup hidup dengan zikir. Tidak bisa semua, sebagian. Tidak bisa sebagian, jangan sampai tidak. Bacalah zikir, bacalah ayat tertentu. Minimal baca ayat kursi untuk pengusir setan. Tambah dengan kul yang 3 itu. Sapukan ke badan. Baca ini satu. Bismillahirrahmanirrahim ayat wa mu tidurlah. Allah segitu, tapi awak malih. Kalau rajin waktu tak segitu awak baca kan. Minimal. Kemudian ujungnya wa ilaihin nusyur, dan kepadanya juga nusyur, kita kembali lagi. Nusyur itu hidup kembali setelah ruh masuk jasad, lalu bersebaran dan bertebaran di mahsyar. Orang mampain kain namanya nasyara. Tahu mampain kain? Mampain galih nasyara. Maka disebutlah nusyur
Prosesnya setelah ditiup sangkakala, kemudian dibentuk jasad baru oleh Allah. Tampang lama, model lama, tapi jasad baru. Umur dan bentuk siapa, kita wafat seperti itu pula nanti diciptakan baru. Ini kita di masjid ini kurang 1.000 orang kan? Mati kita sedang duduk di masjid. Masjid Musala Suralangga. 3 namanya kan? Masjid Musala Suralangga. Andaikan kita mati lalu dikubur, kita dibangkitkan nanti seperti ini juga. Wajahnya, bentuknya, usianya. Makanya kita bangun tidur nanti di akhirat saling kenal. Yubassarunahum, saling melihat tapi tidak bisa apa-apa. Perubahan bentuk itu tiba di neraka dan tiba di surga, baru berubah. Orang yang masuk neraka jasadnya diperbesar sebesar-besarnya. Makanya ada riwayat yang mengatakan orang yang masuk neraka itu giginya sebesar bukit Uhud, kulitnya ketebalannya sampai mencapai 60 atau 40 hasta, lebar, besar. Bisa itu, bisa lah. Goreng salah kerupuk Bangka, kerupuk Palembang, dan lapuk ke Lampang, boleh. Kerupuk udang kecil, ketemu kerupuk udang itu dengan minyak panas besar dia. Nah, ketemu kita ketemu nanti orang masuk neraka dengan apinya besar. Diperbesar. Perubahan bentuk juga terjadi penghuni surga. Sebelum mereka masuk surga, setelah diselesaikan masalah-masalah antara mereka selepas Jahannam di Kantara, lalu mereka kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya, mereka disuruh mandi di pintu gerbang surga dengan 2 air sungai. Ketika mereka mandi, wajah-wajah mereka, bentuk-bentuk mereka muda. Perempuan 17-an, laki-laki 30-an. Laki-laki 30-an matang, perempuan 17-an gadang. Baru masuk surga. Di hari kiamat, ketika berbangkit, kita tidak berubah. Kalau saya mati sekarang begini wajah saya, dihidupkan lagi, dikembalikan lagi unsur-unsur tubuh seperti itu juga. Memang kecepatan tidak lagi, kopiah tidak lagi, baju tidak lagi, polos, tulebes, tubles. Kata Aisyah, Rasulullah, tidak malu kita terus Rasulullah. Hari itu tidak ingat orang malu. Tidak ada pengenal orang lain. Pengenal orang cik, wow, bawa. Itu pengenal orang. Sedangkan melatui gampu hari mampu orang telanjang keluar mana terkenal orang telanjang. Terkejut kan? Jadi kira itu kan bertali-tali, tidak ada henti-hentinya. Jadi tidak mungkin orang memikirkan. Jangankan melihat orang, melihat diri sendiri mungkin. Baru dilepaskan ruh. Dilepaskan di mana? Nah, mari kita menjelajah sedikit. Ketika kita diwafatkan oleh malakul maut, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Roh dicabut, roh diambil. Ada dengan cara keras, ada dengan cara lemah lembut. Ada yang dipersilakan dan diundang keluar, tergantung orangnya keluar. Maka tinggal jasad. Kita yang hidup disuruh mengurusi jasad
sampai dikubur. Malaikat tugasnya dengan ruh. Malakul maut tugasnya spesial mengeluarkan ruh. Sementara mereka yang lain mengurusnya sampai membawanya ke atas. Dilaporkan kepada Allah. Ada roh tu yang harum, ada yang busuk. Kemudian diperintahkan kembalikan ke bumi untuk menjalani proses. Kemudian setelah dikuburkan jasadnya, masuk lahat, masuk lagi roh tadi melalui sela-sela kapan. Prosesnya kemudian mengalami namanya fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Ujian. Dalam kubur itu menanyakan 3 hal yang pokok. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Selesai proses itu, ada yang mengalami siksa, ada yang malah senang bahagia. Lalu mereka dikelompokkan lagi di alam barzah. Nah, karena saya belum pernah ke sana, saya tidak bisa mengajarkan. Ada yang pernah ke alam barzah. Nah, tempatnya di mana? Namanya barzah terdinding. Dalam Al-Quran ada 3 kali sebutkan barzah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Barzah, dinding pembatas. Atau dalam surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzah. Secara bahasa barzah itu dinding pembatas, penghambat, penghalang. Dikatakan di alam barzah itu alam di mana ruh-ruh berada di situ dan tidak bisa lagi terdinding kembali ke dunia. Makanya jangan percaya kalau ada roh mintayangan. Oh, cepetnya kurang terkadang. Tidak roh mintayangan, roh pulang dulu. Pulang dulu roh. Pulang roh. Disambut orang, baca Yasin. Tapi karena lakinya sudah kawin lagi, penasaran dia. Dan maruh penasaran. Gentayangan dia mencari bini lakinya itu. Bernama roh kan? Roh gentayangan. Oh, rupanya pajak itu mah roh balas dendam namanya. Roh balas dendam. Kau nak kaji, kau masuk ke kaji. Ubah ngantuk saja. Jadi roh-roh tadi setelah kumpul di barzah, kiamat. Semenjak Nabi Adam sampai orang terakhir meninggal di alam barzah semua. Alam barzah sangat luas. Tidak ada artinya dunia, luas sekali. Makanya ada ulama yang membandingkan besarnya alam barzah itu sebanding dengan dunia dengan perut ibu. Maka alam barzah begitu bandingannya. Kalau perbandingan dunia dengan perut ibu, sangat kecil perut ibu, rahim. Alam barzah itu begitu bandingan dengan dunia. Sangat luas. Kan ada orang bertamasya di situ, ada yang tidur, ada ketemu-ketemu, ada jumpa-jumpa. Setelah kiamat habis semua, dilipat, digulung langit, ditukar dengan yang baru, yauma tubaddalu ardu ghaira, hari saat di mana diganti bumi dengan bumi yang baru. Karena langit lama juga sudah pecah belah. Izas sama fatarat, sudah infitar dia atau syaqqat dia, diciptakan baru. Dihidupkan Mikail. Diperintah Mikail meniup dan trompet sangkala. Itu aba-aba dimulainya kehidupan baru. Jasad sudah terbentuk, sudah. Ketika bunyi trompet, ruh yang berada di barzah diperintahkan masuk ke jasad-jasadnya lagi. Imam Ibnul Jauzi, salah saya baca kitab. Beliau menggambarkan ruh-ruh yang diperintahkan kembali ke jasadnya memenuhi angkasa masar bagaikan lebah penuh, mencari di mana keberadaan jasad. Nak sasik dulu, bikul baca sasik itu bukan balik kembali ke jasad. Awak pulang ke rumah kena sasik. Dia tahu jasadnya. Masuklah roh tadi ke jasad, terjadi namanya ba'as. Ya ba'atukum. Allah membangunkan kamu, membangkitkan kamu lagi. Apa namanya? Yaumul ba'as. Hari saat di mana manusia berbangkit. Apa katakan berbangkit? Hidup lagi.
Mula-mula kan dikubur. Kalau nanti nak kubur mana? Ajdas namanya. Ajdas. Yakhrujuna minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ajdas. Ajdas itu adalah alif hamzah, jim, dal dan sa, ajdas. Tempat keberadaan ruh sebelum keluar. Kalau kubur, tempat keberadaan jasad setelah mati. Kalau ajras, tempat di mana jasad berada sebelum keluar. Keluarlah yaumaidin yasduru istatan diura amalahum. Yasduru muncul, timbul. Maka keluarlah bumi yang pertama ringkah, bumi di mana tempat jasad Nabi Muhammad keluar. Tu bumi entah. Karena bumi masa itu nanti ringkah-ringkah. Dari ringkahnya keluar jasad. Tasyakkak namanya. Dalam surat Qaf tasyakkak. Belah-belah keluar jasad. Jasad pertama keluar, jasad Nabi Muhammad. Diri yang lain. Itu yang kebangkitan. Nah, identik dengan ini. Di sini dikatakan ahyana ba'dama, yang telah menghidupkan kita setelah mati semalam. Apa menghidupkan kita? Roh yang tadi berada di luar jasad diperintahkan, diizinkan masuk jasad, hidup lagi. Alhamdulillah. Nanti ketika mati kubra, kematian meninggalkan dunia, meninggalkan jasad, bukan di pembaringan, tapi meninggalkan jasad di kubur. Lalu diperintahkan roh-roh yang keluar tadi di mahsyar, di akhirat nanti, untuk masuk ke jasad barunya. Nah, terjadi hidup lagi. Jadi bangun pagi, mengingatkan kita dengan doa ini, nanti kita akan bangun lagi setelah mati. Ingatkan oleh nusyur. Dan kepadanya kami akan kembali. Ahyana, menghidupkan kita. Makanya hidupkan dua, ya? Hidup setiap pagi dan hidup nanti setelah mati. Hidup pagi setelah tidur, hidup nanti setelah mati. Tiap pagi kita diingatkan. Tiap pagi kita membacanya. Ada yang membaca? Tentu saja ada yang tidak. Ada yang kuat kadang terlebih dulu, kadang-kadang kuat. Itu mengeleong. Kita diajarkan bangun pagi baca. Alhamdulillah ada dua bacaan. Ada dua doa bacaan. Tadi kita sebutkan satu yang populer. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Yang kedua, Alhamdulillahilladzi afani fi jazadi. Yang telah memberikan keselamatan ke tubuhku. Wa radda alayya rohi. Yang mengembalikan kepadaku ruhku. Wa adina li bidzikri, dan mengizinkan aku untuk mengingat menyebut namanya. Karena tidak semua orang yang bangun pagi pula ingat kepada Allah. Jadi ketiga hal kalau kita pakai hadis tadi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, menyehatkan, menyelamatkan jasadku. Satu, itu nikmat pertama. Wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruh ke jasadku lagi. Itu nikmat kedua. Bisa hidup lagi. Wa azina li bidzikri, mengizinkan aku untuk mengingatnya. Tiga. Bisa mengingat Allah itu syukuri. Karena tidak semua orang bisa ingat untuk mengingat Allah bangun tidur. Disyukuri. Tiga ini syukuri. Segala puji untuk Allah. Karena Allah telah mengizinkan aku hidup lagi. Yang telah menyehatkan jasadku. Itulah bacaan ketika bangun tidur. Kalau lupa, kalau lasanan paling mantap. Lupa bila terkena baca. Orang kalau rajin dan rutin membaca doa sebelum salam atau setelah salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatika,
ibadatika alaih. A'inni ala dzikra wa syukrika husni ibadatika. Itu kan doa agar kita diingatkan. Yang melupakan kita itu kan setan. Ansanius setan, aku dilupakan oleh setan. Setan berpotensi besar melupakan kita untuk mengingat Allah. Karena dia tidak mau kita ingat Allah. Sebab kalau kita ingat Allah, dia takut, dia lari. Dia lari. Jadi bisa kita berzikir dan mau berzikir itu nikmatnya lain. Karena tidak semua orang mau berzikir. Tidak semua orang bisa membaca dan mau membaca. Kita yang telah diberi oleh Allah ingat lagi untuk berzikir, kita berzikir, alhamdulillah. Itu yang kita puji Allah. Pertama, badan selamat. Kedua, kita bisa hidup. Yang ketiga, kita bisa berzikir. Nah, untuk itu perseringlah membaca doa itu. Setelah innaka hamidum majid, ini ala dzikrika. Ada juga yang memahami setelah salat. Karena biasa berbeda pendapat itu biasa. Kesimpulan, kesimpulan. Betapa pentingnya kita selalu dan senantiasa berzikir dalam semua aktivitas yang akan kita lakukan. Termasuk zikir khusus di 3 tempat. Zikir pagi, zikir petang, dan zikir malam. Azkarus sabah, azkarul masa, azkarun naum. Ini zikirnya telah ditetapkan waktunya, bahkan lafaz-lafaznya dah diizinkan kepada kita. Kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah, ingat-ingatkan saya untuk berzikir kepadamu. Inni ala dzikrika. Inni ala dzikrika. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kaji kita malam hari ini. Semoga kita termasuk orang yang diberi nikmat bisa berzikir dan senantiasa memuji Allah. Sekian, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.